Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa belajar bersama-sama. Belajar kitab Mulakhas Qawaid Al-Arabiyah. Terkhusus kita belajar kitab Mulakhas dengan terjemahnya. Yang mana pada kali ini kita akan belajar di pasal keempat, isim menurut jumlahnya. Isim menurut jumlahnya. Bahwasanya isim menurut jumlahnya, terbagi menjadi 3. Isim menurut jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah isim mufrad. Kedua, isim musanna. Dan yang ketiga adalah jamak. Nah, kita mulai. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah semua isim yang menunjukkan kepada satu laki-laki atau satu perempuan. Semua isim yang menunjukkan kepada satu laki-laki atau satu perempuan. Contohnya Aliyun. Ali, satu Ali. Gulamun, satu anak laki-laki. Hisanun, seekor kuda. Fatatun, seorang pemudi. Ma'idatun, satu hidangan. Inilah isim mufrad. Isim yang menunjukkan kepada satu laki-laki atau satu perempuan. Kemudian yang kedua, yaitu isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim musanna adalah semua isim yang menunjukkan kepada dua laki-laki atau dua perempuan. Semua isim yang menunjukkan kepada dua laki-laki atau dua perempuan. Cara membuat isim musanna yaitu dengan menambahkan alif dan nun pada isim mufrad ketika rofa. Menambahkan alif dan nun pada isim mufrad ketika rofa. Dan dengan menambahkan ya dan nun ketika nasab dan jer.
Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas. Kemudian huruf sebelum ya musanna, huruf sebelum ya musanna di fathah. Huruf sebelum ya musanna ketika nasab dan jar itu di fathah. Dan nun di kasroh pada semua keadaan i'rab. Contohnya, ya contohnya baik-baik. Hadaral muhandisani. Al-muhandisani di sini fa'il dia marfu. Ketika marfu berupa isim musanna maka tambahkan alif dan nun. Jadi begini, ketika mufrad adalah bentuknya seperti ini. Nanti akan jelas ketika mufrad. Ketika mufrad kemudian kita jadikan musanna maka akan jelas. Tadi mufradnya hadarol muhandisu. Perhatikan, hadarol muhandisu. Hadara fi'il, al-muhandisu fa'il. Dan fa'il itu marfu atau rofa, gitu kan? Fa'il itu marfu atau rofa. Ya sekarang kita ingin jadikan al-muhandisu ini yang sebagai fa'il ini, yang rofa ini menjadi isim musanna. Maka caranya tinggal tambahkan alif dan nun di akhirnya. Tambahkan alif dan nun di akhirnya. Yang mana kemudian harokat sebelum alif di fathah dan harokat nun di kasroh. Perhatikan. Hadarul muhandisu. Al-muhandisu ini rofa. Karena dia sebagai fa'il. Ketika musanna tambahkan alif dan nun. Tambahkan alif dan nun. Ya, kemudian nunnya di kasroh. Kemudian huruf sebelum alif di fathah. Hadarul muhandisani. Dua insinyur telah hadir. Jadi penambahan alif dan nun ini ketika rofa saja. Ketika rofa. Kalau tidak rofa, maka tidak boleh dengan menambahkan alif dan nun. Kemudian berikutnya. Perhatikan pada kalimat kedua, zurtu daulataini. Zurtu daulataini. Kita jadikan mufrad dulu biar jelas. Mufradnya adalah zurtu daulatan. Zurtu daulatan. Di sini daulatan zurtu, zaranya fi'il, tunya fa'il, daulatan maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih itu nasab. Maf'ulun bih itu objek. Objek dalam bahasa Arab itu kondisinya nasab. Berarti daulatan nasab. Daulatan nasab. Ya, ketika nasab maka menjadikan musananya dengan cara menambahkan ya dan nun. Karena dia nasab, maka isim musananya dengan menambahkan ya dan nun. Maka jadilah zurtu daulataini. Zurtu daulataini. Lihat. Daulataini. Zurtu daulataini. Ketika nasab, maka tambahkan ya dan nun. Nunnya di kasroh, kemudian huruf sebelumnya di fathah. Daulatatai. Daulataini. Ya, mohon perhatikan. Sekarang yang ketiga, marartu bi sayyidataini. Ini ketika mufrad, bagaimana jadinya?
ketika mufrad adalah marartu bi sayyidatin. Ya, awalnya ketika mufrad marartu bi sayyidatin. Marartu bi sayyidatin. Sayyidatin. Dia itu di huruf jar, maka dia jar, dia isim jar. Ya, ketika isim itu jar, terus dijadikan musanna, maka caranya dengan menambahkan ya dan nun. Dengan menambahkan ya dan nun. Kemudian perhatikan baik-baik, harokat huruf sebelumnya di fathah. Jadi bi sayyidata. Asalnya bi sayyidatin, jadi bi sayyidata, tai yaknya sukun, taini, nunnya kasroh, bi sayyidataini. Nah, kemudian kalau kita kita lihat artinya, hadar al-muhadisani, dua insinyur itu telah hadir. Jadi al-muhadisani sebagai fa'il, pelaku. Zurtu daulataini, aku telah mengunjungi dua negara. Daulataini sebagai objek, maf'ulun bi. Maratu bi sayyidataini, aku berpapasan dengan dua nyonya. Dua nyonya sebagai jar, karena ada huruf jar. Nah, mohon perhatikan baik-baik. Kemudian, isim yang dimusanakan, isim yang dijadikan musana, isim yang dijadikan musana, itu disyaratkan, ada syaratnya. Pertama, harus mufrad. Harus mufrad. Harus mufrad. Terus, kedua, dia mu'rab. Mu'rab itu yang bisa berubah. Ketiga, tidak murokab, tidak gabungan. Tidak gabungan dari dua kata atau lebih. Jadi, syarat isim dijadikan musana harus isim mufrad. Kedua, mu'rab yang bisa berubah, bukan yang mabni. Ketiga, tidak murokab atau tidak tersusun dari beberapa kata. Oleh sebab itu, isim musana dan jamak tidak bisa dimusanakan. Ya, isim yang sudah musana, sudah jumlah dua, dan sudah jamak, tidak bisa dimusanakan. Kenapa? Ya, karena bukan isim mufrad. Demikian pula isim mabni. Isim mabni kan isim mabni isim yang tetap, nggak bisa berubah. Maka tidak bisa dimusanakan. Demikian juga isim syarat tidak bisa dimusanakan. Demikian juga isim istifham tidak bisa dimusanakan juga dan selainnya. Nah, berikutnya yang ketiga. Pertama mufrad, kedua musanna, sekarang ketiga jamak. Isim jamak. Apa itu isim jamak? Isim jamak adalah semua isim yang menunjukkan kepada lebih dari dua laki-laki atau perempuan. Isim jamak adalah semua isim yang menunjukkan kepada lebih dari dua laki-laki atau perempuan. Contohnya, muhandisuna. Muhandisuna ini para insinyur. Berarti jumlahnya banyak. Mudarisatun, para guru wanita. Berarti jumlahnya banyak, lebih dari dua. Anharun, sungai-sungai. Berarti jumlahnya lebih dari dua.
Kemudian jamak ada 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Untuk ini nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.